Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP kelas 7 halaman 167 sampai 168 uji kompetensi bab 6 semester 2. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Kita lanjut. Kita mulai dari soal pertama Gen, yaitu kita diminta untuk menjelaskan susunan tata surya. Baik Gen, pembahasan lengkap dari jawaban soal ini sebenarnya dapat kalian temukan di halaman 151 sampai halaman 155. Tapi kita hanya perlu jawaban singkatnya saja, karena kalau ditulis semua bakalan capek atau boros tenaga. Padahal yang diperlukan hanya jawaban singkatnya. Oleh karena itu, kalian dapat melihat rangkuman mengenai susunan tata surya ini yang ada di halaman 166. Jadi kita akan coba jawab berdasarkan rujukan dari rangkuman tersebut. Simak penjelasan berikut Gen. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Kita tulis pembahasannya satu persatu ya Gen. Pertama, matahari adalah bintang yang terdapat di dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan, yaitu ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Nah, kemudian ada planet-planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit mengelilingi matahari dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Nah, kalau sahabat Gen tahu, planet ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama ada planet dalam yang planetnya mengorbit dekat dengan matahari, terdiri dari 4, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lalu ada planet luar yang merupakan planet dengan orbit jauh dari matahari, terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan juga di beberapa rujukan disebutkan yaitu planet Pluto. Kemudian ada bagian berupa komet, yaitu adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Lanjut ada meteoroid. Ini adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Lanjut, di bawahnya ada meteor. Nah, meteor adalah meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi saat bersinggungan dengan atmosfer bumi. Kemudian selanjutnya ada meteorit, adalah meteoroid yang jatuh ke bumi atau berhasil sampai di permukaan bumi karena tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi. Terakhir ada yang namanya asteroid. Ini adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Asteroid ini adalah kumpulan benda-benda langit yang jumlahnya ada jutaan yang menggerombol membentuk sebuah sabuk raksasa atau disebut dengan sabuk asteroid. Nah, kalian bisa lihat gambar-gambarnya aja ini ya Gen. Dari gambar ini bisa menambah wawasan kalian. Ini untuk jawaban dari soal pertama ini Gen. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 2. Bunyi soalnya adalah sebagai berikut. Mengapa matahari yang menjadi pusat tata surya? Jelaskan. Baik Gen, coba kita bahas sama-sama untuk jawaban dari soal ini. Nanti bakalan Gen Sukses cantumkan juga kesimpulannya sehingga kalian bisa paham dengan penjelasan dari jawaban ini. Perhatikan ya Gen, matahari dapat mempengaruhi setiap planet dan benda langit yang ada di sekitarnya. Matahari dapat menjaga planet-planet dan benda langit lain untuk tetap berevolusi mengelilingi matahari dalam bentuk orbit dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Oleh karena itulah matahari dapat disebut sebagai pusat tata surya. Matahari menjadi pusat tata surya karena matahari merupakan benda langit yang memiliki massa paling besar di dalam sistem tata surya. Dengan massa yang besar tersebut, matahari juga memiliki gravitasi yang besar. Akibatnya, planet-planet dan benda langit lainnya di tata surya akan berputar dan beredar mengelilingi matahari
Atau dengan kata lainnya, matahari sebagai pusat berputarnya atau beredarnya planet-planet dan benda langit. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yaitu matahari menjadi pusat tata surya karena memiliki massa dan gravitasi yang besar, sehingga dapat membuat planet dan benda langit lainnya akan berputar dan beredar mengelilingi matahari. Ini poin utamanya ya Gen. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 3 Gen. Dari manakah energi matahari dihasilkan? Bagian untuk jawaban dari soal ini dapat kalian temukan di halaman 151. Tepatnya pada pembahasan mengenai bagian inti matahari. Baik, kita langsung jawab saja Gen. Energi matahari dihasilkan dari reaksi fusi di dalam lapisan matahari. Reaksi fusi adalah tumbukan beberapa partikel yang menghasilkan gelombang panas. Inti matahari memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Energi tersebut dapat berupa pancaran panas, partikel bermuatan, dan cahaya atau sinar yang dapat dilihat dan diterima di bumi selama ini. Jadi ini penjelasan singkatnya ya Gen. Kalian bisa cari lagi pembahasan yang lebih lengkapnya. Tapi untuk jawaban ini sudah mencakup dari keseluruhan penjelasannya ya. Jadi semoga bisa dipahami untuk jawaban dari soal nomor 3 ini. Berikut adalah soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara planet luar dan planet dalam. Untuk jawaban dari soal ini dapat kalian temukan di halaman 152 sampai 153, sehingga kita bisa pakai rujukan untuk menjawab soal ini kan. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda-beda. Planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ada planet dalam dan planet luar. Pertama kita akan bahas mengenai planet dalam atau planet yang sering disebut dengan planet terestrial. Planet dalam atau planet terestrial, planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau bahkan tidak sama sekali, berbatu, terestrial, dan sebagian besar terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Nah, planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Adapun kedua yaitu mengenai planet luar atau sering juga disebut dengan planet Jovian. Planet luar atau planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan. Seperti contohnya ada hidrogen, helium, metana, dan amonia. Nah, planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini untuk jawaban dari soal nomor 4 ya Gen. Kalian bisa ikutin dari redaksi yang Gen Sukses tulis di video ini ya. Jadi ada tambahan diameternya juga, yaitu untuk planet dalam kurang lebih 3000 km sehingga dianggap sebagai planet kecil, dan untuk yang planet luar itu rata-rata kurang lebih 48.000 km untuk diameternya sehingga disebut sebagai planet gas raksasa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah soal nomor 5. Jelaskan perbedaan antara meteoroid, meteor, dan meteorit. Bagian untuk penjelasan dari jawaban soal ini lagi-lagi dapat kalian temukan di halaman 154, atau jika tidak kalian bisa ikutin sedikit penjelasan dari apa yang Gen Sukses tulis setelah ini. Perhatikan penjelasannya. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Nah, selanjutnya ada yang namanya meteor. Ini adalah meteoroid yang bersinggungan dengan bumi sehingga tertarik oleh gravitasi bumi
dan bergesekan dengan atmosfer bumi, lalu habis terbakar di atmosfer yang disebabkan oleh adanya tekanan ram sebelum sampai jatuh ke permukaan bumi. Ini untuk yang meteor. Jadi ada dua sudah yang kita ketahui. Lanjut yang ketiga itu adalah meteorit. Adalah meteor yang berhasil mencapai permukaan bumi. Meteorit terbentuk ketika meteor yang jatuh berukuran besar, sehingga meteor tersebut tidak habis terbakar di atmosfer dan menyisakan bebatuan yang akhirnya sampai di permukaan bumi. Semoga bisa dipahami ya gen antara perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit ini. Jadi jangan sampai terbalik-balik ya, karena istilahnya ini mirip-mirip penyebutannya. Jadi ingat aja kalau masih melayang di luar angkasa istilahnya adalah meteoroid, kawannya asteroid. Nah, adapun untuk yang sampai ke bumi ini adalah meteorit. Meteornya jatuh ke parit ya, rit ya, ingat aja itu. Pokoknya secara simpel atau cara sederhananya kalau kalian tiba-tiba lupa istilahnya gen. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 6 gen. Ini sudah separuh perjalanan kita ya. Jadi harus tetap semangat. Kita masuk ke soalnya. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Oke gen, kita diminta untuk menyebutkan faktor-faktornya. Jadi gen sukses kira ini soal yang cukup mudah ya. Jadi langsung kita jawab saja. Pasang surut air laut merupakan suatu fenomena atau keadaan dari pergerakan naik turunnya posisi permukaan perairan laut secara kontinu yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Jadi kalian harus pahami dulu ya bahwa pasang ini merupakan peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut ya merupakan peristiwa turunnya permukaan air laut. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Pertama, mengenai rotasi bumi. Air laut akan bertemu dengan bulan pada waktu malam hari. Karena pengaruh gaya tarik bulan atau gravitasi bulan, maka tidak heran apabila terdapat air laut yang mengalami pasang ketika malam hari. Kemudian faktor kedua yaitu adalah revolusi bumi terhadap matahari. Ada masanya bumi dekat dengan matahari dan ada kalanya bumi jauh dari matahari karena orbit yang oval. Saat itu gaya tarik atau gravitasi matahari akan mempengaruhi pasang surut air laut. Lanjut, ini adalah revolusi bulan terhadap matahari. Ini untuk yang faktor ketiga. Ketika mengalami revolusi bersama dengan bumi, maka ada saat satu kemungkinan matahari dan bulan berada dalam satu titik yang berdekatan. Ya, contohnya pada saat terjadi gerhana ya. Akan ada kekuatan gaya tarik keduanya untuk bergabung dan dapat menarik permukaan air laut untuk pasang daripada kondisi yang biasanya. Nah, kemudian lanjut, gesekan dasar laut ini menjadi faktor keempat. Ketika lempeng-lempeng bumi bergesekan antara satu dengan lainnya, maka lempeng tersebut akan menimbulkan semacam rongga yang dapat menyerap air laut. Maka saat air laut terserap atau tersedot, maka di permukaan akan tampak air tersebut surut. Sebaliknya, apabila air tersebut keluar lagi, maka akan seperti disetakkan dan air tersebut akan meninggi jika dilihat dari permukaan. Lanjut, faktor selanjutnya ada topografi dasar laut. Pada topografi yang rata, intensitas dan besarnya pasang surut tidak akan sama dengan laut yang topografinya beraneka ragam. Seperti contohnya ada tonjolan maupun ada cekungan. Bagian sebenarnya masih ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi pasang surut air laut ini. Kalian bisa tambahkan sendiri jika mau. Namun secara umum, ya pergerakan naik turunnya air laut dikarenakan gaya tarik bulan dan gaya tarik matahari. Gaya tarik bulan terhadap bumi tentu lebih besar dibandingkan dengan matahari. Hal ini karena disebabkan jarak bulan ke bumi lebih dekat dibandingkan jarak matahari ke bumi. Oke sahabat gen, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 7. Ini soalnya cukup panjang ya gen, sehingga harus dipahami baik-baik soalnya. Selain berotasi dan berevolusi terhadap bumi, bulan juga bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari.
Apabila ditentukan kala rotasi bumi itu adalah 1 hari, kala revolusi bumi itu adalah 366 hari, serta kala revolusi dan rotasi bulan yaitu sama, itu adalah 29,5 hari. Ketika bumi telah menempuh seperempat lintasan revolusinya, maka berapa kali bumi telah berotasi dan berapa kali bulan telah berevolusi dan berotasi? Jelaskan jawabanmu. Wah, ini antara logika dan perhitungan harus main ya, Gen. Tapi coba kita jawab sama-sama ya. Karena ini termasuk soal perhitungan, maka kita gunakan langkah kerja diketahui, ditanya, dan dijawab supaya lebih terstruktur lagi jawabannya. Oke, pertama-tama kita tulis dulu hal yang diketahui. Pada soal telah diketahui data-data berikut ini, Gen, yaitu kala rotasi bumi adalah 1 hari, artinya bumi berputar atau berotasi itu adalah sekitar 1 hari ya setara dengan 24 jam gitu. Nah, kemudian kala revolusi bumi adalah 366 hari. Nah, revolusi ini artinya bumi mengelilingi matahari sampai ke titik awalnya itu sekitar 366 hari. Kemudian ada kala rotasi bulan, ini sama dengan kala revolusi bulan. Artinya bulan berotasi dan bulan mengelilingi bumi itu sekitar 29,5 hari sampai ada bulan baru lagi. Nah, adapun untuk hal yang ditanyakan adalah berapa kali bumi berotasi setelah seperempat lintasan revolusinya dan berapa kali bulan berevolusi dan berotasi setelah seperempat lintasan revolusi bumi. Karena kan bulan ini ngikutin bumi ya, mengelilingi matahari sambil juga mengelilingi bumi. Jadi di sini ada 2 jawaban yang perlu kita cari ya, Gen. Kita akan jawab secara berurutan dari yang pertama ditanya dulu. Jadi langsung kita jawab saja. Untuk pertama mengenai berapa jumlah rotasi bumi dalam selang waktu 1/4 lintasan revolusi bumi. Oke, perhatikan penjelasan berikut, Gen. Agar bumi dapat menempuh seperempat lintasan revolusinya saat mengelilingi matahari, maka diperlukan waktu selama yaitu selang waktu 1/4 lintasan revolusi itu setara atau sama dengan 1/4 dikali 366 hari. Maka selang waktu yang dibutuhkan untuk bumi mengelilingi matahari selama 1/4 lintasan revolusinya adalah selama 91,5 hari. Nah, berhubung 1 kali rotasi bumi memerlukan waktu 1 hari, maka banyaknya rotasi bumi selama 91,5 hari adalah 91,5 hari dibagi 1 hari sama dengan tetap ya, yaitu 91,5 kali. Jadi jumlah rotasi bumi setelah menempuh seperempat lintasan revolusinya adalah sebanyak 91,5 kali berotasi. Atau bisa kalian tulis juga sebanyak 91 kali berotasi ya, Gen. Karena ini kan 0,5-nya ini ya bisa termasuk, bisa juga tidak termasuk dari berotasi ya. Oke, jadi ini ya, Gen, jawabannya untuk yang jumlah rotasi bumi selang waktu 1/4 lintasan revolusi bumi itu adalah 91,5 kali berotasi. Oke, Gen, ini untuk jumlah yang rotasi bumi. Selanjutnya kita masuk ke jumlah rotasi dan revolusi bulan, yaitu untuk menentukan jumlah rotasi dan revolusi bulan dalam selang waktu 1/4 lintasan revolusi bumi. Perhatikan penjelasan berikut, Gen. Nah, karena selang waktu 1/4 lintasan revolusi bumi sudah diketahui yaitu 91,5 hari, maka langsung kita cari aja jumlah rotasi dan revolusi bulan ini. Berhubung 1 kali rotasi dan revolusi bulan memerlukan waktu 29,5 hari, maka banyaknya rotasi atau revolusi bulan selama 91,5 hari adalah 91,5 dibagi 29,5. Maka hasilnya adalah 3,10 kali. Jadi jumlah rotasi dan revolusi bulan setelah bumi menempuh seperempat lintasan revolusinya adalah sebanyak 3,10 kali berotasi dan berevolusi. Atau secara umum kita bisa sebut
sebanyak 3 kali berotasi dan berevolusi selama perjalanan bumi berevolusi 1/4 lintasannya saat mengelilingi matahari. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk penjelasan dari jawaban soal nomor 7 ini. Kalian bisa ulangi jika dirasa masih ada hal yang dibingungkan. Intinya, bikin sukses berupaya untuk lebih menjelaskan secara jelas lagi. Tapi kalau misalnya kurang jelas, ya mohon maaf dan kalian bisa tanyakan di kolom komentar apa yang kurang jelas. Oke, kita lanjut. Masuk ke soal nomor 8. Jenis gerhana apakah yang terjadi berdasarkan gambar di bawah ini? Jelaskan. Bagian untuk jawaban ini dapat kalian temukan di halaman 163 dan gambar yang Gen Sukses ambil ini juga berasal dari halaman tersebut. Jadi coba kita jawab Gen. Perhatikan penjelasan berikut ya. Gerhana yang terjadi berdasarkan gambar tersebut adalah gerhana bulan. Nah, gerhana bulan terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan. Artinya di sini posisi bumi itu berada di tengah, dijepit oleh matahari dan bulan. Bulan tidak memproduksi cahaya sendiri. Nah, cahaya bulan yang selama ini kita lihat di malam hari ternyata adalah pantulan cahaya matahari. Karenanya saat bumi berada di antara matahari dan bulan, cahaya matahari yang biasanya menyinari bulan dan memantul ke bumi akan terhalang oleh bumi. Ibarat kata saat sebuah benda tak tembus cahaya ditempatkan di tengah cahaya, maka akan terbentuk bayangan di belakangnya. Demikian pula bumi saat terjadi gerhana bulan. Di bagian belakang bumi atau di sebelah kanan bumi pada gambar di atas akan terbentuk daerah bayangan. Ada 2 macam daerah bayangan, yaitu ada yang istilahnya umbra dan ada istilahnya penumbra. Kalian bisa perhatikan gambarnya ya Gen. Mana yang umbra dan mana yang penumbra. Adapun pengertiannya kita perhatikan lagi. Umbra adalah daerah yang paling gelap yang berada tepat di bayang-bayang bumi. Sedangkan penumbra adalah daerah bayangan yang masih mendapatkan sedikit cahaya matahari atau biasan-biasan cahayanya ya. Kalau kira ibaratnya nyenter suatu benda baru kita tutupin, pasti ada sedikit cahaya yang nampak keluar atau bias gitu ya. Oke. Jadi saat bulan berada di wilayah umbra atau wilayah tengah akan terjadi fenomena yang kita sebut dengan gerhana bulan total. Sedangkan saat bulan berada di wilayah penumbra, maka akan terjadi fenomena yang kita sebut dengan gerhana bulan sebagian. Ini jawabannya ya Gen. Kalian bisa lebih singkat lagi dari ini kok. Yang penting kalian paham dulu dengan penjelasan tentang gerhana bulan ini. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 9. Mengapa gerhana matahari hanya terjadi kadang-kadang saja? Meskipun fakta menunjukkan bahwa rotasi bulan menyebabkan bulan berada di antara bumi dan matahari pada setiap bulannya. Jelaskan. Bagian langsung kita jawab saja, perhatikan penjelasan berikut. Gerhana matahari hanya terjadi kadang-kadang saja dikarenakan rotasi bulan yang menyebabkan posisi bulan berada di antara bumi dan matahari pada setiap bulannya tidak selalu sama posisinya atau tidak selalu sejajar dan lurus antara bumi, bulan, dan matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus. Namun, kesegarisan ini tidak terjadi setiap saat karena orbit bumi mengelilingi matahari tidak satu bidang dengan orbit bulan mengelilingi bumi, melainkan miring sekitar 4 atau 5,1 derajat terhadap ekliptika. Nah, ekliptika ini adalah bidang orbit ya kan? Oke. Karena kemiringan orbit bulan inilah, gerhana matahari hanya terjadi pada momen matahari dekat dengan titik simpul orbit bulan mengelilingi bumi terhadap ekliptika atau bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Jadi, tidak setiap fase bulan baru, bulan berada tepat sejajar dengan bumi dan matahari. Ada kalanya bayangan bulan melintas di atas atau di bawah bumi
sehingga tidak terjadi yang namanya gerhana. Ini sedikit jawaban panjangnya ya Gen. Jawaban ini Gen sukses ambil dari situs pepitek.brin. Jadi bisa kalian ringkas jawabannya atau bahkan kalian tambahkan jawabannya jika dirasa masih kurang. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke soal terakhir Gen. Soalnya adalah sebagai berikut. Mengapa ketika terjadi gerhana matahari, kamu tidak diperbolehkan untuk melihat matahari secara langsung? Bagian ini pertanyaannya menarik ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah lama kita ketahui bersama. Apalagi kalau kalian pernah melewati fenomena gerhana matahari, pasti kalian sering dikasih tahu oleh orang tua kalian atau keluarga kalian atau teman-teman kalian kalau tidak boleh melihat gerhana matahari secara langsung dengan mata telanjang. Ya ditakut-takuti mungkin bisa buta atau rusak matanya, dan ya kalian patuh-patuh aja tanpa tahu kenapa alasannya. Jadi langsung kita cari tahu aja jawabannya dan alasan mengapa hal ini selalu dilakukan. Oke, matahari memancarkan cahaya dengan intensitas yang sangat tinggi. Nah, intensitas cahaya yang tinggi ini dapat membuat kerusakan yang permanen pada retina mata, yaitu bagian mata. Sementara itu, gerhana matahari adalah fenomena tertutupnya cahaya matahari oleh bulan. Hal ini membuat beberapa orang menyangka bahwa melihat matahari pada saat gerhana matahari adalah hal yang aman untuk dilakukan. Padahal hal ini tetap berbahaya ya. Di antara alasannya yaitu pertama, intensitas cahaya dari bagian matahari yang tidak tertutupi bulan tetaplah sama seperti intensitas normalnya. Artinya, cahaya dari bagian matahari yang tidak tertutup bulan tetaplah berbahaya. Kedua, bahkan walaupun matahari tertutup seluruhnya atau gerhana matahari total atau gerhana matahari cincin, melihat langsung ke arah gerhana tetaplah berbahaya karena kita tidak pernah tahu kapan bulan akan bergeser. Saat bulan bergeser, maka seketika itu juga cahaya matahari akan kembali menyinari kita. Kalian bisa perhatikan gambar GIF gerhana matahari ini ya Gen, bagaimana silaunya walaupun ini hanya dari sebuah gambar bergerak ya. Apalagi kalau kita misalnya melihat secara langsung, mungkin ya bisa merusak organ mata kita, khususnya bagian retina. Jadi semoga bisa dipahami untuk jawaban dari soal nomor 10 atau terakhir ini. Oke sahabat Gen, demikian pembahasan kunci jawaban uji kompetensi bab 6 IPA kelas 7 semester 2 ini. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir video ini. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya ya dengan cara like dan subscribe agar Gen sukses lebih semangat lagi buat pembahasan kunci jawaban lainnya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.